Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erawati Dulestari dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan bicara mengenai penulisan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam materi ini nanti saya akan membahas mengenai penggunaan tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca seru, tanda baca tanya, dan sebagainya. Tanda baca yang pertama adalah tanda baca titik. Jadi tanda baca titik itu banyak sekali fungsinya. Di sini fungsi yang pertama adalah tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Jadi contohnya di sini saya buat misalnya mereka duduk di sana. Ini adalah kalimat pernyataan ya. Jadi kalimat pernyataan itu yang sifatnya menyatakan sesuatu gitu. Misalnya saya mengikuti kelas daring di e-learning. Nah, itu juga kalimat pernyataan karena menyatakan sesuatu. Kemudian fungsi tanda baca titik yang kedua adalah tanda baca titik ini dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Di sini contohnya saya beri contoh ya. Misalnya ada penomoran 1 Romawi, kemudian diberi titik. Kondisi bahasa Indonesia gitu ya. Terus tanda huruf 1, 2 gitu ya dalam penomoran itu juga harus diakhiri dengan tanda titik. Tapi ketika ada penomoran tapi dia terdiri dari 2 angka atau 3 angka atau lebih seperti contoh di sebelah kanan, itu tanda titiknya tidak sampai di akhir. Jadi cukup tanda titik itu di tengah. Misalnya di sini saya beri contoh ini ya. Jadi kalau misalnya hurufnya angkanya cuma 1, maka tanda titiknya cuma 1. Tapi kalau ada angka 2 seperti ini biasanya ada deskripsi makalah gitu ya. Tanda titiknya cukup di tengah ini aja. Di belakang tidak perlu diberi tanda titik. Fungsi tanda baca titik yang selanjutnya adalah tanda baca titik ini tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda baca kurung dalam satu perincian. Jadi kalau ada penomoran yang dia pakai tanda kurung seperti ini, nah ini tidak perlu diberi titik ya. Jadi cukup misalnya 1, kemudian tutup kurung begitu. Tidak perlu diberi tanda titik. Kemudian yang kedua, ini tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran daerah digital yang lebih dari 1 angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Kalau di slide sebelumnya saya katakan tadi kalau misalnya ada penomoran, kemudian ada 1 nomor saja itu harus diberi titik. Tapi pengecualian kalau dia merupakan judul tabel ya, tabel, bagan, grafik atau gambar, maka dia tidak perlu diberi tanda titik seperti contohnya ini ya. Tabel 1 tidak perlu diberi titik, kondisi kebahasaan di Indonesia. Jadi langsung saja tabel 1 kondisi kebahasaan di Indonesia. Nah, kalau angkanya ini ada 2, nomornya ini ada 2, terdiri dari 2 angka begini, dia harus memakai tanda titik di tengahnya. Jadi ini aturannya seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Ini juga seperti ini ya. Ini juga berlaku untuk bagan. Tuh, ini ada tulisannya ya, bagan 2, struktur organisasi. Jadi tidak perlu diberi tanda titik untuk setelah angka 2-nya gitu. Selanjutnya tanda titik ini dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Ini contohnya ya, pukul 1.35.20. Cara bacanya pukul 1:35, 20 detik atau pukul 1:35, 20 detik. Jadi selama ini kita sering keliru ya kalau menulis jam itu menggunakan titik 2. Nah itu harus kita ubah sama-sama karena kita kalau menulis jam, menulis waktu itu menggunakan tanda baca titik. Selanjutnya, tanda titik itu dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis,
tahun, judul tulisan yang judul tulisannya itu tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Kemudian dilanjutkan dengan tempat terbit. Ini contohnya ya. Jadi dalam daftar pustaka, itu modelnya beda-beda biasanya antara satu instansi dengan instansi lainnya. Ada yang misalnya tahunnya ini ditaruh di belakang sendiri, ada yang tahunnya ini ditaruh di setelah penulis gitu. Itu nggak masalah. Yang penting ketika memisahkan tahun, judul, nama penulis, tempat terbit dan sebagainya tadi itu harus menggunakan tanda baca titik gitu ya. Kemudian untuk tanda baca titik selanjutnya itu dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Ini sepertinya sudah tahu semua ya tata caranya. Jadi kalau menulis 13.000 ya tulisannya adalah 13.000 gitu ya. Kemudian 7 juta ini penulisannya berarti 7.000.000. Jadi tiap 3 angka setelah angka yang pertama itu harus diberi tanda baca titik. Nah, ini ada catatannya ya. Jadi tanda baca titik tadi kan aturannya adalah dia memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Tapi hal ini tidak diterapkan ketika dia memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya tadi apabila dia merujuk pada tahun. Gitu. Jadi kalau menunjukkan jumlah gitu ya seperti ini ya tahun 1956. Nah, ini tidak perlu dititik setelah angka satunya, setelah angka 1000-nya ini. Jadi harus langsung ditulis seperti ini. Kemudian tanda titik juga tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi atau tabel. Gitu. Jadi ini seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya dia ada di menjelaskan tabel, judul grafik tadi ya tidak perlu menggunakan titik setelah angka kalau angkanya terdiri dari satu seperti ini, satu angka seperti ini. Nah, ini adalah fungsi tanda baca titik yang terakhir ya. Jadi tanda baca titik itu tidak dipakai di belakang yang pertama alamat penerima dan pengirim surat, yang kedua adalah tanggal surat. Contohnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman menulis alamat penerima atau pengirim surat, ini di belakangnya sini tidak ada satupun yang dibubuhi oleh tanda titik. Jadi kosongan seperti ini ya. Yang terhormat Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini, Menteng, Jakarta. Kemudian ini kode posnya. Nah, ini tidak ada satupun yang diakhiri tanda baca titik. Jadi kosongan seperti ini. Ini harus diperhatikan ya. Jadi kalau teman-teman mengirim surat kemanapun, ke siapapun, itu kalau menulis harus seperti ini aturannya. Tidak boleh diakhiri menggunakan tanda baca titik. Selanjutnya adalah tanda baca koma. Di sini kita bisa lihat ya bahwa tanda baca koma ini fungsinya cukup banyak. Kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama, tanda baca koma ini fungsinya untuk memisahkan unsur-unsur perincian. Unsur-unsur perincian itu seperti apa? Seperti ini contohnya. Ia membeli pisang, pepaya, dan jeruk. Pisang, pepaya, dan jeruk ini adalah perincian. Atau misalnya kita pakai contoh lain, saya belajar bahasa Indonesia, matematika, biologi. Mata pelajaran ini adalah perincian gitu ya. Biasanya perincian itu terdiri dari kata-kata yang setara. Nah, kalau sudah ada kata-kata yang setara kemudian dirinci, maka pemisahnya adalah tanda baca koma. Untuk fungsi yang kedua, jadi tanda baca koma itu diletakkan sebelum kata hubung pertentangan. Ini contohnya ya. Jadi saya mau tetapi kamu tidak. Ini kan ada pertentangan. Saya mau, kamu tidak. Aku cinta kamu, tapi kamu cinta dia. Itu kan pertentangan. Nah, kalau ada pertentangan, maka pemisah antara pertentangan tadi itu harus diberi tanda koma. Kemudian, tanda koma ini memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Jadi di sini saya beri contoh, kalau diundang, saya akan datang. Tapi kalau susunannya induk kalimat dulu, kemudian anak kalimat, maka tidak perlu diberi tanda koma. Contohnya seperti yang di bawah ini, saya akan datang kalau diundang gitu, karena itu merupakan kalimat pernyataan.
Kemudian fungsi yang keempat, ini tanda koma diletakkan untuk memisahkan penghubung antar kalimat. Jadi kalau misalnya ada kalimat kemudian dihubungkan gitu ya, setelah kata penghubungnya itu harus diberi tanda koma. Ini contohnya. Jadi wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Jadi sebelumnya ini harus ada kalimat. Gitu. Misalnya Ani adalah anak yang sangat rajin. Jadi wajar kalau dia menjadi bintang pelajar gitu. Kata jadinya ini harus diberi tanda koma sebagai penghubung antar kalimatnya. Kemudian untuk fungsi yang kelima, jadi tanda baca koma ini fungsinya untuk memisahkan keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Ini opsional ya, jadi bisa dipakai bisa enggak. Ini contohnya, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Gitu. Ini bisa juga ditulis langsung gitu ya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, tidak perlu diberi koma. Tapi alangkah lebih baiknya gitu jika dia diberi tanda koma seperti ini, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Kemudian untuk fungsi yang keenam, tanda koma ini digunakan untuk memisahkan keterangan tambahan atau aposisi. Aposisi itu keterangan tambahan ya. Jadi misalnya ini, Soekarno, Presiden pertama RI, merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok. Aposisinya yang mana? Aposisinya ini, Presiden 1 RI. Kenapa dikatakan aposisi? Karena dia hanya keterangan tambahan. Kalau misalnya dihilangkan bisa saja. Misalnya Soekarno merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok. Ini dihilangkan. Kalau ini dihilangkan maka tanda koma ini tidak perlu. Jadi dia langsung menjadi kalimat pernyataan. Diakhiri tanda titik tadi. Tapi kalau ada ini, ada aposisi ini, Presiden pertama RI, kata keterangan ini harus diberi tanda koma di antara kedua aposisinya. Fungsi yang ketujuh, jadi tanda koma ini digunakan untuk memisahkan petikan langsung. Tapi tanda ini tidak dipakai jika sudah ada tanda tanya atau tanda seru. Contohnya seperti ini ya. Kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya. Karena manusia adalah makhluk sosial titik. Ini ya, kita bisa lihat ya, tanda komanya ini digunakan ketika dia ada kalimat langsung kemudian dipetik. Ketika dia sudah dipetik ini harus ada tanda komanya. Terus kemudian kata keterangannya ini yang menyatakan ini adalah omongannya siapa, kemudian diberi koma lagi, kemudian tanda petik lagi, kemudian baru titik. Nah ini akan berbeda ceritanya jika yang mengakhiri kata petikan langsung, kalimat petikan langsungnya ini tadi adalah tanda baca seru atau tanda baca tanya, gitu. Seperti ini contohnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Nah ini kan diakhiri tanda baca tanya. Kalau sudah ada tanda baca tanya seperti ini tidak perlu diberi tanda baca koma. Selanjutnya tanda baca koma ini digunakan untuk memisahkan kata seru dan kata sapaan. Contohnya seperti ini ya. Oh begitu, dia baik sekali Bu. Yang pertama ini adalah kata seru. Yang kedua ini adalah sapaan, bunya. Bunya ini adalah sapaan. Misalnya, oh jadi gini. Ohnya ini adalah kata seru. Kemudian tanda baca untuk kata sapaan misalnya, kamu sudah makan belum Din? Misalnya, Dinnya ini kan kata sapaan merujuk pada orang. Nah sebelum kata Din ini tadi harus ada tanda baca koma. Yang terakhir, fungsi tanda baca koma. Tanda baca koma ini untuk memisahkan yang pertama nama dan alamat, kemudian bagian alamat, kemudian tempat dan tanggal, kemudian nama orang dan gelar akademis, serta yang terakhir bilangan bulat dan angka desimal. Ini kita beri contoh. Nah yang pertama ya, nama dan alamat. Nah ini Saudara Abdullah, Jakarta. Ini kode posnya. Jadi kalau misalnya nulis surat pakai aturan seperti ini, itu boleh. Karena itu sifatnya baku.
Kemudian ini ya, yang kedua bagian alamat Universitas Ali, Jalan Burung 6 Jakarta Indonesia. Misalnya jalan Sunan Ampel, nomor 7, Ngeronggo gitu ya. Jadi itu harus dipisahkan tanda koma. Kemudian ketika nulis surat, itu kan di atas itu biasanya ada tempat dan juga tanggal. Ini juga harus dipisahkan tanda koma. Misalnya Jakarta, 17 Agustus 1945. Ini juga harus diberi. Kemudian yang keempat, ini nama orang dan gelar akademis. Nah, seperti ini ya cara menulisnya. Jadi setelah satu gelar itu harus diberi tanda koma seperti ini. Setiap ada gelarnya itu harus ditulis seperti ini. Kemudian yang terakhir bilangan bulat dan angka desimal. Misalnya ini ya, 27,3 kg. Jadi ketika ini adalah satuan gitu ya, satuan kilogram, untuk bilangan bulatnya itu harus diberi koma ketika dia menyatakan ada punjulannya gitu ya, kalau kata orang Jawa 20,3 kg. Nah, ini juga yang sering banyak ditanyakan gitu ya. Jadi kalau kita menulis rupiah, ini kemarin sudah saya bahas di pembahasan sebelumnya, sudah ada yang tanya juga kalau menulis Rp itu seperti apa Bu gitu. Jadi kalau menulis Rp itu harus nempel sama angkanya gitu ya, karena Rp ini adalah lambang bilangan, lambang mata uang gitu ya. Jadi tidak boleh diberi titik dan juga spasi. Jadi langsung seperti ini, Rp 500,50. 50 ini apa? Sen. Jadi kalau misalnya bilangannya bulat gitu ya, biasanya kan ada tuh 0,00 gitu ya. Misalnya 1 juta, 0,00 gitu. Nah, itu adalah sen bacanya. Tapi kalau misalnya tidak ada sennya, ya sudah, tidak perlu ditulis 0,00 gitu. Cukup misalnya 500 rupiah seperti ini. Tapi kalau misalnya dia ada sennya, itu harus ditulis dan didahului tanda baca koma. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Selanjutnya kita akan bicara mengenai tanda seru dan tanda tanya. Nah, ini juga banyak yang tanya mengenai tanda seru dan tanda tanya ini ya. Yang pertama kita bicara mengenai tanda seru dulu. Tanda seru ini dipakai pada akhir kalimat seruan atau perintah. Ingat ya, seruan atau perintah, bukan pernyataan. Seruan itu seperti apa gitu ya. Misalnya ini, alangkah indahnya taman laut di Bunaken gitu. Ini bukan kalimat pernyataan, tapi ini adalah kalimat seruan gitu ya. Kalimat yang menyatakan dia sangat exciting gitu sama sesuatu gitu. Alangkah indahnya taman laut di Bunaken gitu. Ada penekanan gitu ya di sana. Jadi harus diakhiri dengan tanda baca seru. Yang kedua adalah kalimat perintah seperti ini, pergi kau gitu. Itu harus diakhiri dengan tanda baca seru. Selanjutnya tanda baca tanya. Di sini ada dua fungsinya. Yang pertama tentu dipakai untuk menyatakan sebuah pertanyaan gitu ya. Jadi ini kalimatnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Ini sudah tahu semua ya. Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan kebenarannya. Jadi nih, di Indonesia terdapat 740, kemudian dibuka ditutup kurung bahasa daerah. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah penjelasan ini sebenarnya masih belum pasti, masih disangsikan kebenarannya. Memangnya benar nih di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Apakah sudah ada pembuktiannya? Apakah sudah ada penelitiannya? Apakah sudah ada yang menghitung gitu? Karena kita masih belum yakin dengan jumlah itu tadi, jumlah yang pasti itu tadi, maka dia bisa menggunakan tanda baca seperti ini. Ketika tanda baca tanya diawali dan juga diakhiri tanda baca kurung. Ini ada catatan ya, 3 catatan. Yang pertama, kalimat yang diakhiri oleh salah satu di antara tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Kemudian yang kedua, catatannya judul tidak dapat diakhiri tanda titik, tetapi dapat diakhiri tanda seru atau tanda tanya. Ini adalah satu keunggulan dari tanda tanya dan juga tanda seru. Jadi ketika dia ditaruh di judul,
itu dia bisa menggunakan tanda baca tanya atau tanda baca seru. Kemudian tanda gabungan sama tanda gabungan antara tanda seru dan tanda tanya seperti ini ya, atau ini, nah ini tidak dikenal dalam ejaan baku bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ketemu ini atau ketemu ini di mana gitu, itu tentu adalah kalimat yang tidak baku. Tapi ketika teman-teman menggunakannya untuk berkomunikasi gitu ya di WhatsApp atau apa, nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk penulisan kata baku itu tidak ditemukan. Oh ya, untuk ini ya, untuk catatan yang pertama, ini maksudnya adalah ketika kita mengakhiri sebuah kalimat itu pasti memilih antara salah satu ini aja, salah satu antara tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Jadi tidak boleh nih didouble tiga-tiganya ada dalam satu kalimat secara berurutan. Selanjutnya adalah tanda baca titik koma. Nah, tanda baca titik koma ini juga kita kenal ya dalam bahasa Indonesia, jadi harus dipelajari. Di sini ada 3 fungsi dari penggunaan tanda baca titik koma. Fungsi yang pertama adalah dia bertugas untuk mengganti kata hubung pemisah antar bagian setara dalam kalimat majemuk. Nah, itu maksudnya bagaimana, Bu? Kita langsung saja ke contoh. Nah, kita bisa baca ya contoh yang pertama ini. Hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Antara hari sudah malam sama anak-anak membaca buku ini sifatnya setara. Atau contoh yang lebih mudah, kita pakai contoh yang kedua. Misalnya nih ya, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Nah, ketiga-tiganya ini kan adalah kalimat yang setara gitu ya. Sama, terdiri dari subjek, predikat, dan juga objek gitu ya, sama tiga-tiganya. Nah, kalau sama seperti ini kemudian dia ada dalam satu kalimat pernyataan, dia harus dipisahkan menggunakan titik koma. Bu, kenapa kok nggak pakai tanda koma aja gitu? Tadi kan aturannya kalau tanda baca koma itu kan untuk memisahkan kalimat yang sifatnya induk kalimat sama anak kalimat gitu ya. Jadi kalimatnya itu yang satu induk, yang satu anak gitu. Nah, sementara ini tidak ada induk maupun anak kalimat, semuanya setara gitu. Jadi untuk memisahkannya itu harus menggunakan titik koma. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk mengakhiri perincian yang berupa klausa. Contohnya seperti ini ya. Syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah, nah ini kan perincian nih, berkewarganegaraan Indonesia, berijazah S1, serta berbadan sehat. Nah, kalau ada perincian seperti ini harus diakhiri tanda baca titik koma. Tapi sifatnya harus klausa gitu, bukan ya misalnya saya tata cara masak ayam goreng gitu ya. 1, beli ayam. 2, apa-apa. Itu kan kalimatnya cuma satu kata. Nah, itu bukan klausa. Kalau klausa itu seperti ini. Gitu ya. Jadi ini harus diakhiri dengan tanda baca titik koma. Kalau misalnya perinciannya nggak ke bawah, Bu, tapi langsung seperti ini boleh. Seperti ini, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1, berkewarganegaraan Indonesia. Nah, ini harus tetap diberi titik koma. Berijazah S1, titik koma, serta 3, berbadan sehat, titik koma. Gitu. Oh ini maaf ya, ini salah. Ini harus diakhiri tanda baca titik. Karena dia ada di akhir perincian gitu ya. Kalau dia tidak di akhir perincian, maka dia, nah ini salah ya. Ini saya beri keterangan seperti ini. Nah, ini salah. Kemudian insya Allah sudah ini ya, sudah paham ya untuk bagian perincian yang tadi harus diakhiri titik koma. Selanjutnya yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Jadi contohnya seperti ini. 4 bidang kementerian koordinasi pada kabinet kerja adalah politik, hukum dan keamanan, titik koma, perekonomian, titik koma, kemaritiman dan sumber daya, titik koma, serta pembangunan manusia dan kebudayaan. Seperti yang saya katakan tadi ya, kalau dia terdiri dari satu kata, itu cukup menggunakan koma seperti ini. Tapi kalau ini adalah merupakan satu kesatuan,
harus diberi titik koma kalau misalnya ada perincian lainnya. Gitu. Ini contohnya. Insya Allah kalau diterapkan ketika kita menulis itu nanti akan terbiasa. Kok aturannya banyak sekali sih Bu? Iya, memang aturannya banyak sekali gitu dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita menerapkannya, insya Allah nanti bisa terbiasa dan bisa kita terapkan. Setelah kita tadi membahas tanda baca titik koma, sekarang kita bicara mengenai tanda baca titik dua. Jadi di sini ada 4 fungsi dari penggunaan tanda baca titik dua. Fungsi yang pertama adalah tanda baca titik dua ini mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Jadi misalnya contohnya nih ya, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Ternyata masih ada perinciannya nih, masih ada penjelasannya. Kursi, meja, dan lemari. Kursi, meja, dan lemari ini merupakan perincian dari perabot rumah tangga. Makanya dia harus diberi titik dua untuk menjelaskan perinciannya itu apa aja gitu. Tapi kalau misalnya perincian itu tadi sudah merupakan satu penjelasan lengkap, di sini ada catatannya ya. Jadi titik dua itu tidak diperlukan jika perinciannya itu tadi merupakan satu penjelasan lengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya seperti ini, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Ya sudah, ini kan ini adalah satu kesatuan perincian gitu. Tidak menggunakan perabot rumah tangga yang kemudian dirinci lagi, tapi langsung perincian, itu tidak perlu menggunakan titik dua. Kemudian fungsi selanjutnya, tanda titik dua itu diletakkan di sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Pemberian itu misalnya nama titik dua siapa, alamat titik dua siapa gitu ya. Dalam KTP, SIM itu kan ada ya. Itu namanya pemberian. Seperti ini contohnya, ketuanya Ahmad Wijaya, sekretarisnya Siti Aryani. Ini namanya pemberian. Jadi menggunakan tanda baca titik dua. Kemudian ini fungsi yang ketiga, tanda baca titik dua itu diletakkan sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan dalam naskah drama. Jadi kalau kita nemu naskah drama, kemudian naskah apa gitu ya, itu pasti menggunakan titik dua sebagai apa ya, acuan bahwa si ini ngomong ini gitu ya, si ini dialognya seperti ini gitu. Jadi ini contohnya. Selanjutnya yang terakhir, tanda baca titik dua ini digunakan untuk memisahkan yang pertama jilid atau nomor dan halaman. Ini contohnya horizon, kemudian ini ya nomor, ini adalah jilidnya, majalah horizon jilid ini, kemudian nomor ini, kemudian ini halamannya. Nah halaman ini itu didahului titik dua. Ini seperti kalau kita menulis daftar di daftar pustaka, bukan daftar pustaka ya, apa ya kalau saya ngomong, ketika di dalam satu kutipan gitu ya, dalam satu kutipan di inotnya itu biasanya ada ini seperti ini, tahun kemudian halaman bukunya gitu. Kemudian titik dua ini juga digunakan untuk memisahkan antara surat dan ayat dalam kitab suci. Misalnya ini ya, surat Al-Baqarah. Ini kan suratnya, kemudian ayatnya 2-5. Antara surat dan juga ayat ini dipisahkan menggunakan titik dua. Yang ketiga adalah dia untuk memisahkan judul dan anak judul dalam suatu karangan. Contohnya seperti ini ya, judulnya dari pemburu ke terapeutik gitu ya. Ini adalah sebuah isi dari antologi. Jadi ini sebuah cerpen. Cerpen ini merupakan bagian dari antologi cerpen Nusantara. Jadi ini salah satu judulnya, kemudian pisahkan menggunakan titik dua, dipisahkan dari judul utamanya. Gitu. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai tanda petik dan tanda petik tunggal. Ini maksudnya petik ganda ya. Petik ganda itu ya petik dua itu ya. Kita bicara tanda petik dulu, petik ganda. Jadi tanda petik ganda itu fungsinya yang pertama untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain.
Contohnya seperti ini. Merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Ini insya Allah sudah tahu semua ya. Jadi kalau ada petikan langsung gitu ya, orang ngomong, kemudian dikasih penjelasan siapa yang ngomong tadi itu harus diberi tanda petik 2 seperti ini. Kemudian yang kedua, fungsi dari tanda petik 2 itu adalah untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya ini, sajak pahlawanku, ini judul sajak, terdapat pada halaman 125. Selama ini kan kalau kita nulis judul buku gitu ya, selalu dimiringkan. Nah, kalau untuk menulis judul sajak, lagu, film, dan sebagainya ini harus pakai tanda petik 2. Terus ini juga, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maju Tak Gentar ini kan judul lagu. Nah, dia harus diberi petik 2. Tidak boleh dimiringkan, tapi petik 2, karena itu adalah judul lagu. Kemudian fungsi yang ketiga, petik ganda ini digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya yang pertama ini ya, tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Nah, kata tetikus ini itu kan jarang sekali orang tahu ya. Tetikus itu apa sih? Tetikus itu mouse. Mouse yang dipakai di laptop, komputer ya, mouse yang biasa kita untuk menggerakkan kursor itu. Nah, itu namanya kalau dalam bahasa Indonesia adalah tetikus. Nah, kata tetikus ini itu kan orang jarang tahu ya. Karena orang jarang tahu gitu, karena ini adalah istilah yang jarang dimengerti, maka dia harus diberi tanda baca petik 2 ini, petik apa? Petik ganda. Gitu. Tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi, maksudnya mouse ini udah nggak bisa dipakai gitu. Kemudian yang kedua adalah dia mengapit kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya ini, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Amplop di sini kan bukan makna sebenarnya ya. Amplop di sini kan misalnya gratifikasi atau sogokan gitu ya. Nah, karena amplop ini punya makna lain, maka dia harus diberi tanda baca petik ganda seperti ini. Itu tadi adalah fungsi tanda petik ganda. Sekarang kita akan bicara mengenai tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal itu yang pertama fungsinya untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya begini. Tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Ini kan adalah kalimat langsung ya. Jadi kalimat yang dibicarakan orang. Kalau dia kalimat langsung, maka dia kan harus ada tanda petik. Tapi ternyata di dalam tanda petik ini ada petik lagi. Untuk menjelaskan kata petik, tanda petik yang ada di dalam petik tadi, dia menggunakan petik tunggal seperti ini. Tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Gitu. Kering-keringnya harus diberi tanda petik 1. Kemudian ini ya, contoh kedua. Kau dengar teriak anakku, ibu bapak pulang, dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan gitu. Ini kan ada, jadi yang pertama Pak Hamdan ngomong ini, kemudian Pak Hamdan menirukan anaknya ngomong gitu ya. Nah, yang ditirukan Pak Hamdan ngomongnya si anak ini tadi, kemudian harus diberi tanda petik tunggal. Kemudian fungsi yang kedua, tanda petik tunggal ini digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya ini, tergugat yang digugat. Polisi kebijakan. Nah, ini kan menjelaskan, jadi mengapit makna terjemahan. Jadi misalnya tergugat. Tergugat ini maknanya apa? Orang yang digugat, orang yang ya itu tadi ya, digugat. Jadi ini artinya tergugat adalah orang yang digugat. Polisi atau kebijakan gitu. Kita menghilangkan kata ataunya bisa menggunakan ini karena ini merupakan terjemahan dari ini. Gitu. Atau misalnya menjelaskan ya. Polisi ini penjelasannya adalah kebijakan. Gitu. Bisa dimengerti ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Selanjutnya kita akan bicara mengenai penggunaan tanda baca kurung dan juga tanda baca kurung siku.
Jadi di sini ada 4 fungsi tanda kurung dan juga 1 fungsi tanda kurung siku. Yang pertama, fungsi tanda kurung itu adalah untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Di sini contohnya, misalnya dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. SIM ini merupakan keterangan dari surat izin mengemudi. Jadi kita menyebutnya surat itu adalah SIM gitu ya. Nah, itu diberi tanda baca kurung. Kemudian untuk fungsi yang kedua, tanda baca kurung itu digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan menjadi bagian utama kalimat. Contohnya seperti ini. Sajak Tranggono yang berjudul Ubud, nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Di sini yang ada di dalam kurungnya itu kan adalah keterangan dari Ubud ini. Nama tempat yang terkenal di Bali, Ubud, gitu ya. Ini diberi keterangan, dibuka dan ditutup dengan tanda kurung. Tapi nama tempat yang terkenal di Bali ini, yang keterangan dari Ubud ini, bukan merupakan keterangan atau penjelasan kalimat utamanya, gitu ya. Kalimat utamanya di sini kan adalah Sajak Tranggono. Jadi nama tempat yang terkenal di Bali ini hanya menjelaskan ini saja, menjelaskan bagian dari kalimat utamanya saja. Jadi ini bukan penjelasan dari Sajak Tranggono. Bisa dimengerti ya? Kemudian fungsi yang ketiga, jadi tanda kurung itu digunakan untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks itu bisa dihilangkan. Di sini contohnya adalah dia berangkat ke kantor dengan bus Transjakarta. Busnya ini bisa dihilangkan. Karena apa? Karena Transjakarta ini sudah merupakan nama dari bus. Orang sudah tahu ya bahwa Transjakarta adalah nama dari bus. Jadi busnya ini sebenarnya bisa dihilangkan. Itulah kenapa dia diberi tanda baca kurung. Kemudian untuk fungsi yang keempat, tanda baca kurung itu digunakan untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menulis penomoran gitu ya, ada angka-angka gitu, bisa menggunakan model penomoran yang seperti ini. Jadi dibuka dan ditutup dengan tanda baca kurung. Selanjutnya kita beralih ke tanda kurung siku. Tanda kurung siku itu fungsinya sebenarnya cuma satu. Dia untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Jadi kalau ada tanda kurung, kemudian di dalam tanda kurung itu tadi seharusnya ada tanda kurung lagi, tanda kurung yang di dalam tanda kurung tadi itu harus diganti menggunakan tanda kurung siku seperti ini. Jadi di sini kan contohnya persamaan kedua proses itu, kemudian buka kurung, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Kemudian ada penjelasan ini. Nah, penjelasan yang kedua ini, penjelasan yang ada di dalam tanda baca kurung ini harus digunakan adalah tanda kurung siku. Tidak boleh pakai tanda kurung biasa karena ada di dalam tanda kurung biasa gitu ya. Jadi harus menggunakan tanda kurung siku. Selanjutnya adalah tanda hubung. Nah, ini tanda hubung ini juga banyak sekali nih digunakan dalam bahasa Indonesia. Fungsinya ada 5 nih tanda hubung. Yang pertama adalah untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pengganti baris. Jadi misalnya teman-teman ketika nulis satu baris, nggak cukup tuh ada yang harus dipenggal katanya, itu harus dipindah di baris selanjutnya. Contohnya seperti ini. Di samping cara lama ditemukan juga strip gitu ya, tanda hubung ra baru. Ini menunjukkan bahwa kata ca ini belum nyampe akhir nih. Jadi ada lanjutannya. Lanjutannya dilanjutkan di baris selanjutnya. Itu harus dipisah menggunakan tanda hubung. Kemudian fungsi yang kedua adalah menyambung unsur kata ulang, tanggal, bulan, dan tahun atau huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Ini contohnya saya beri satu-satu ya. Jadi misalnya dia menyambung unsur kata ulang, misalnya anak-anak, ibu-ibu, siswa-siswi gitu ya. Itu kan kata ulang. Kupu-kupu. Nah, ketika ada kata ulang itu harus diberi atau dipisahkan dengan kata hubung. Kemudian yang kedua adalah untuk memisahkan atau menyambung tanggal, bulan, dan tahun. Menyambung tanggal, bulan, dan tahun. Jadi contohnya seperti ini, tanggal 11, bulan 11, tahun 2013. Itu kan menyambung tanggal, bulan, dan tahun. Yang terakhir dia untuk
ketika kita mengeja. Misalnya kalau kita nulis panitia itu terdiri dari huruf apa saja, kemudian dieja PANITIA. Nah, itu harus dipisah menggunakan tanda hubung tadi. Kemudian fungsi yang ketiga, tanda hubung itu adalah untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Memperjelas bagian kata atau ungkapan. Misalnya, untuk memperjelas bagian kata, misalnya berevolusi itu berevolusi gitu kan. Itu memperjelas bagian kata. Di situ ada imbuhan ber, awalan ber, dan juga kata evolusi gitu. Itu menjelaskannya itu menggunakan kata tanda baca hubung. Kemudian ini misalnya 25 ribuan, berarti kan 25 kali seribuan. Nah, ini juga harus dipisahkan menggunakan tanda baca hubung. Kemudian untuk fungsi yang keempat, dia untuk merangkai dua unsur yang berbeda. Berbeda dalam apa nih? Nah, ini contohnya satu-satu. Ini kan berbeda ya. Misalnya se-Indonesia. Se ini kan artinya adalah satu. Indonesia ini kan juga satu. Dia kan unsur yang berbeda, dua kata yang berbeda. Karena dia digabungkan menjadi satu, dia dipisah menggunakan tanda hubung. Kemudian ini, dua unsur yang berbeda antara peringkat ke dan juga dua. Apa yang berbeda, Bu? Di sini kita bisa lihat ini angka, ini huruf. Ke ini kan terdiri dari huruf. Dua ini kan merupakan angka. Jadi kalau dia dijadikan satu seperti ini, dia harus dipisah menggunakan tanda baca hubung. Begitu juga dengan ini. Tahun 1950-an. 1950 ini kan angka, kemudian ini tanda hubung, kemudian ini huruf gitu. Untuk memisahkan angka dan huruf tadi harus dipisah menggunakan tanda hubung. Kemudian ini yang beda apa, Bu? Hari H sama di SK-kan. Yang berbeda adalah di sini. Hari ini kan menggunakan huruf kecil semua, sementara H ini kan maksudnya adalah istilah dari hari di mana itu terjadi gitu kan. Hari yang akan ditunggu-tunggu gitu ya, hari di mana itu terjadi gitu. Karena ini hurufnya kecil, ini hurufnya kapital, maka harus dipisahkan menggunakan tanda hubung. Seperti ini juga. Ini kan hurufnya kecil, ini hurufnya kapital semua, ini hurufnya kecil. Ketika mereka dipisahkan dan ketika mereka ini disatukan menjadi satu huruf, jenis-jenis huruf yang berbeda ini tadi harus diberi tanda hubung untuk membedakan gitu, membacanya gitu, cara bacanya biar mudah. Kemudian ini juga ya, ciptaannya. Nya ini ciptaan itu kan satu unsur. Nya ini kan merujuk pada Tuhan. Ketika dia dijadikan satu, ciptaannya itu harus dipisahkan karena apa? Nya ini kan didahului dengan kapital. Karena nya didahului dengan kapital, maka harus dipisahkan dengan tanda hubung. Tidak boleh ini ciptaan n-nya kecil, tidak boleh karena ini kan nya kan merujuk pada Tuhan gitu. Karena kalau kita merujuk pada Tuhan itu harus menggunakan huruf kapital. Kalau menggunakan huruf kapital kemudian dicampur dengan kata lain yang dia menggunakan huruf kecil, itu harus dipisahkan menggunakan tanda hubung. Kemudian ini juga ya, KTP-mu. KTP ini kan huruf kapital semua, kemudian mu-nya ini kan huruf kecil. Ketika dia disatukan, dia harus dipisah menggunakan tanda hubung. Ini juga ya, S1. S-nya ini kan huruf, satunya angka gitu. Bisa membedakan ya, bisa memaknai ya maksudnya unsur yang berbeda itu seperti apa. Ini yang terakhir, ini pengecualian ya. Jadi tanda hubung itu tidak dipakai di antara huruf dengan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya ini P3K. P3K ini kan sebenarnya bukan unsur yang berbeda, tapi ini adalah singkatan dari PPPK. Gitu. Jadi karena huruf P-nya ada 3, maka untuk mempersingkat dia ditulis P3K. Tapi karena maksud dari 3 ini adalah jumlah huruf ini, maka tidak boleh dipisah menggunakan tanda hubung. Kemudian fungsi yang terakhir, tanda hubung itu untuk merangkai bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau asing. Contohnya seperti ini. Disowani gitu ya. Sowani kan bahasa Jawa. Ketika dia dirangkai dengan bahasa Indonesia, ditulis dalam bahasa Indonesia, dia harus dipisahkan menggunakan tanda baca hubung, disowani. Kemudian ini merecall.
Ma ini kan imbuhan dalam bahasa Indonesia, sementara recall ini kan bahasa Inggris. Ketika dia digunakan dalam satu bahasa gitu ya, tulisannya seperti ini, dipisah menggunakan tanda baca hubung. Selanjutnya, tadi kan tanda baca hubung, sekarang kita bicara tanda baca pisah. Kalau tanda baca hubung itu kan bentuknya tuh hanya garis kecil gitu ya. Tapi kalau tanda baca pisah itu garisnya lebih besar. Jadi ada perbedaan. Ini ya. Kita bisa baca di sini. Jadi ini tanda baca hubung, ini tanda baca pisah. Fungsi tanda baca pisah yang pertama adalah membatasi atau menegaskan keterangan penjelas atau keterangan aposisi. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Contoh yang kedua, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Saya yakin akan tercapai dan proklamator kemerdekaan RI ini adalah keterangan atau aposisi. Nah, tadi kan di sebelumnya sudah saya jelaskan juga ya, aposisi atau keterangan itu juga bisa ditulis menggunakan atau dipisah menggunakan tanda baca koma. Nah, ternyata dalam bahasa Indonesia itu juga bisa dipisahkan menggunakan tanda pisah seperti ini. Jadi ini bisa juga ya ketika dia fungsinya untuk membatasi atau menegaskan keterangan penjelas atau aposisi, ini bisa juga digunakan tanda baca koma. Tapi biasanya kalau tanda baca pisah ini biasanya kalimatnya panjang, agak panjang gitu. Kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, kemudian tanda pisah lagi diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Gitu. Fungsinya untuk menegaskan atau keterangan penjelas. Kemudian untuk fungsi yang kedua, tanda baca pisah ini digunakan di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Nah, ini yang sering salah nih. Jadi ketika teman-teman menulis tanggal 5 sampai 10 April 2013 itu biasanya pakai tanda hubung. Padahal dalam bahasa Indonesia yang benar itu harus menggunakan tanda pisah seperti ini. Tanggal 5 sampai 10 April, Jakarta sampai Bandung gitu ya. Ini harus menggunakan tanda pisah. Kalau kita ngetik di Word gitu ya, atau ngetik di PPT atau apa gitu ya, ngetik itu tanda pisah itu sebenarnya caranya gampang ya, ketika kita menulis huruf, kemudian beri spasi, kemudian beri lambang tanda hubung, kemudian spasi lagi, kemudian nulis lagi, kemudian spasi, itu nanti tanda pisahnya akan otomatis, tanda hubungnya tadi akan otomatis berubah menjadi tanda pisah. Jadi cara menulisnya seperti itu. Jadi ini ya, catatannya sudah saya tulis di sini. Tanda pisah dapat dituliskan dengan dua tanda hubung seperti ini. Tapi kalau kita ngetik gitu ya, kita ngetik itu biasanya sudah langsung otomatis berubah gitu kalau misalnya ngetik ini dua. Dalam ejaan bahasa Indonesia tidak membedakan n-dash dan m-dash. Dalam bahasa Inggris n-dash digunakan pada pemakaian kedua, sedangkan m-dash pada pemakaian pertama. Ini dihiraukan saja karena tidak berlaku di bahasa kita. Kemudian yang terakhir, pemakaian pertama dapat pula diterapkan dengan menggunakan tanda koma atau tanda kurung. Ini seperti yang tadi ya, seperti yang dia ketika fungsinya menegaskan keterangan penjelas atau keterangan aposisi tadi. Selanjutnya kita akan bicara mengenai penggunaan tanda baca garis miring, elipsis, dan juga apostrof. Untuk garis miring sendiri di sini ada dua fungsi ya. Yang pertama adalah dia digunakan pada nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun. Di sini contohnya ketika dia digunakan untuk nomor surat atau nomor pada alamat seperti ini ya, Jalan Keramat, misalnya gang 3 nomor 10 gitu ya. Untuk memisahkan antara gang dan juga nomor alamat tadi, nomor rumah tadi, itu dipisahkan menggunakan garis miring. Kemudian dia juga digunakan untuk menandakan masa 1 tahun seperti ini ya, tahun ajaran 2012-2013. Nah, ini untuk menandakan masa 1 tahun ini bisa dipisah menggunakan garis miring. Fungsi selanjutnya, garis miring itu digunakan untuk pengganti kata dan
atau serta setiap. Misalnya contohnya adalah mahasiswa, mahasiswi. Ini cara bacanya adalah mahasiswa dan mahasiswi. Ini bisa dipakai tanda garis miring, atau mahasiswa atau mahasiswi. Ini bisa dipisah menggunakan tanda garis miring. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan tanda baca elipsis. Tanda baca elipsis itu apa? Tanda baca elipsis itu tanda titik 3. Jadi kalau ada tanda baca titik 3, itu fungsinya yang pertama untuk menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya seperti ini. Penyebab kemerosotan titik-titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Ini biasanya kita lakukan kalau kita mengutip satu referensi gitu ya. Kemudian referensi itu terlalu panjang gitu. Tapi kita cuman butuh referensi itu yang mau kita kutip itu cuman butuh kalimat ini saja. Penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Nah, untuk bagian panjang yang dihilangkan tadi bisa dihilangkan menggunakan tanda elipsis seperti ini. Untuk ini catatan ya. Jadi kalau tanda elipsis ini tadi ada di akhir kalimat, karena tanda elipsis itu tadi adalah tanda titik-titik-titik yang jumlahnya 3, tapi kalau dia ada di akhir kalimat, maka titik-titiknya tadi menjadi 4, seperti ini, karena dia ada di akhir kalimat. Titik yang terakhir fungsinya untuk menutup kalimat itu. Pertumbuhan penduduk mendorong perekonomian bla 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 bla, seperti itu sebenarnya kalimatnya, tapi karena kita pangkas, kita beri elipsis di akhir, tapi karena ini kalimatnya ada di akhir, maka dia harus diberi tanda baca titik. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kemudian untuk fungsi yang kedua, tanda elipsis ini digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Jadi misalnya kalau dalam dialog ada kalimat menurut saya seperti bagaimana ya Bu gitu. Misalnya ada kalimat-kalimat yang tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa diungkapkan, itu bisa diganti menggunakan tanda baca elipsis seperti ini. Selanjutnya, penggunaan tanda baca yang terakhir adalah apostrof. Apostrof ini mirip dengan bentuknya mirip dengan tanda petik 1 tadi ya. Tapi fungsi apostrof ini hanya satu, yakni dia menjadi tanda penyingkat yang dipakai untuk menunjukkan ada penghilangan bagian kata atau bagian angka dalam tahun. Misalnya ini, malamlah tiba. Lah ini adalah penyingkatan dari kata telah. Kenapa sih Bu kalimatnya kok disingkat-singkat? Ini biasanya terkait dengan style saja, model saja. Biasa kita temukan dalam puisi-puisi gitu ya. Agar puisinya lebih estetis gitu, biasanya menggunakan apostrof ini. Apostrof juga bisa digunakan untuk menghilangkan bagian angka tahun. Misalnya 2013 seperti ini ya. Karena tidak perlu ditulis bagian depannya 2013, bisa menggunakan apostrof. Semua sudah tahu bahwa apostrof ini tandanya maknanya adalah tahun 2013. Nah, kurang lebih itulah tadi pembahasan mengenai penulisan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika teman-teman menulis apapun dalam bahasa Indonesia, maka aturan yang harus diterapkan adalah aturan yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia. Dan hari ini kita sudah mempelajari aturan-aturan terkait menulis tanda baca dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom diskusi atau platform yang sudah kita sepakati bersama untuk mengajukan pertanyaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.